Coba perhatikan, adakah yang tahu siapa nama dari masing-masing foto berikut? Ada 3 foto di sini. Nah, untuk yang pertama, ternyata di sini ada W.S. Rendra, yang kedua Hairil Anwar, dan yang ketiga Sapardi Djoko Darmono. Tokoh-tokoh tersebut merupakan sastrawan Indonesia yang karyanya sangat terkenal. Karya yang dirangkai dengan bahasa yang indah dan penuh makna. Karya apakah itu? Halo, selamat belajar semuanya. Bertemu lagi bersama saya, Yanti, masih dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi mengenai teks puisi. Bagaimana, sudah siap untuk belajar? Seperti biasa, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, alangkah lebih baik kita mengetahui apa yang dimaksud dengan puisi. Pengertian singkatnya, puisi juga dapat dikatakan sebagai karya sastra yang indah dan penuh makna. Atau, seperti yang sudah saya tulis di sini, puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya imajinatif. Nah, pada pembelajaran hari ini, saya akan membahas KD 3.16 yaitu menganalisis suasana, tema, dan makna dari beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi. Tujuannya yaitu pertama dapat menentukan suasana, yang kedua dapat menentukan tema, dan yang ketiga dapat menentukan makna dari puisi. Di sini ada suasana, tema, dan makna. Setelah membaca puisi, seringkali perasaan kita jadi terpengaruh oleh isinya. Kadang kita menjadi sedih, marah, atau bersemangat. Puisi yang baik senantiasa mampu meninggalkan kesan mendalam bagi perasaan kalian. Misalnya, sebuah puisi cinta membuat kita menjadi berbunga-bunga, atau puisi kritik sosial yang membuat kita menjadi tersentuh. Itulah yang disebut dengan suasana. Jadi, suasana dapat disimpulkan sebagai perasaan yang muncul setelah kita membaca atau mendengar sebuah puisi. Perhatikan, di sini ada satu contoh puisi yang berjudul Aku, karya Sapardi Djoko Darmono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Puisi berikut merupakan ungkapan cinta seseorang kepada kekasihnya atau pasangannya. Dapatkah kamu merasakan bagaimana perasaan seorang istri ketika suaminya mengatakan kerelaannya untuk berkorban seperti pengorbanan kayu kepada api? Nah, atau dapatkah kamu merasakan bagaimana perasaan seorang istri ketika suaminya mengatakan kesediaannya untuk berkorban seperti pengorbanan awan yang musnah demi menjadi hujan? Coba. Nah, iya, tentunya siapapun perempuan yang menjadi istri dari lelaki itu akan merasakan perasaan yang romantis, merasa disayangi dan terlindungi. Nah, perasaan kalian yang timbul atau rasa setelah membaca atau mendengar puisi itu yang dinamakan dengan suasana. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita di sini akan menentukan tema dalam puisi. Tema yaitu inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Tema puisi dapat diruntut dengan menggunakan kata-kata kunci. Nah, jadi ketika kita mencari tema puisi itu apa, kita bisa mencarinya dari kata kunci yang terdapat dalam melarik puisi tersebut. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama, puisi yang berjudul Aku Ingin karya Sapardi Djoko Darmono. Yang kedua, puisi yang berjudul Doa karya Hairil Anwar.
Sebelumnya sudah saya tandai di sini untuk kata kuncinya. Untuk puisi yang berjudul Aku karya Sapardi Djoko Darmono, di sini ada kata yang diberikan penekanan atau kata yang memang diulang, yaitu mencintaimu. Ya, pada larik pertama di sini ada kata mencintaimu, terus selanjutnya ada juga mencintaimu. Berarti tema pada puisi ini adalah cinta. Selanjutnya, untuk puisi yang kedua di sini yang berjudul Doa, sudah saya tandai juga di sini. Ada kata Tuhanku, terus ada aku masih menyebut namamu. Nah, mu di sini adalah kata ganti untuk Tuhan atau merujuk kepada Tuhan. Terus di sini ada cahayamu. Cahayamu juga di sini merujuk kepada Tuhan. Ada Tuhanku, 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 dan pintumu. Berarti tema puisi yang berjudul Doa ini adalah keagamaan. Selanjutnya kita akan menentukan makna pada puisi. Makna adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Pesan yang disampaikan sebenarnya boleh lebih dari satu, atau nanti akan lebih dari satu, tergantung pembaca atau pendengar menginterpretasikannya. Nah, di sini kita akan menentukan makna dari kedua puisi yang tadi, puisi Aku dan puisi Doa. Ketika kita akan menentukan makna, kita boleh mengambil kutipan dari larik puisi tersebut atau mencari makna dari keseluruhan puisinya. Nah, untuk contohnya di sini, pertama, dari puisi yang berjudul Aku Ingin. Nah, di sini untuk larik puisinya, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Berarti di sini untuk makna puisinya adalah seseorang yang ingin membuktikan cintanya kepada kekasih atau kepada pasangannya. Di sini bukan dengan janji atau dengan harta benda. Nah, buktinya yaitu pasangan tersebut membuktikan dengan kerelaan untuk berkorban jiwa dan raga. Untuk puisi yang kedua di sini, puisi yang berjudul Doa, kutipannya, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Nah, di sini untuk maknanya, manusia selalu tergantung kepada Tuhannya dalam kondisi suka maupun duka. Nah, ini bisa kita lihat dari mana? Bisa kita lihat dari di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Berarti manusia menggantungkan diri kepada Tuhan. Nah, atau manusia tidak bisa berpaling dari Tuhan. Sementara di sini untuk puisi yang berjudul Telah kau robek kain biru pada bendera itu, untuk kutipannya, jayalah bangsaku, jayalah negeriku, jayalah Indonesiaku. Nah, maknanya penyair mengingatkan kembali tentang peristiwa heroik saat arek-arek Surabaya melawan pasukan. Di sini melawan pasukan Belanda pada tanggal 10 November tahun 1945. Tujuannya agar pembaca menyadari bahwa kemerdekaan bangsa ini dulu diraih dengan pengorbanan jiwa dan raga. Karena itu harus terus dipertahankan. Nah, begitulah pembahasan kali ini, yaitu kita mencari suasana, terus tema, serta makna dari puisi. Bagaimana? Mudah bukan? Jika ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan kepada saya atau kepada guru bahasa Indonesianya masing-masing. Oke, jangan lupa tetap semangat untuk belajar, kembangkan diri, raih prestasi. Sekian dan terima kasih.